Bab 1230, yang bukan pengikutku, turunkan 3 alam. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Zala. Semuanya meragukan. Siapa orang ini? Sander Ye sangat gembira. Dia menarik Zala dan bertanya dengan penuh semangat, apakah ingatanmu sudah pulih? Zala berkedip dan berkata, aku tidak tahu. Ekspresi Sander Ye membeku. Aku membuat kesalahan. Pada saat ini, pelayan Dewa Pei tiba-tiba berjalan perlahan menuju Zala. Dia menatap Zala dan berkata, aku tidak pernah menyangka bahwa orang terkuat adalah kamu. Sander Ye berjalan tanpa suara di balik Zala. Gadis ini telah menghisap begitu banyak darahnya, sudah saatnya dia melakukan sesuatu. Zala itu tiba-tiba menghilang dari lokasi aslinya. Di kejauhan, pelayan Dewa Pei tampak tenang, tidak tergesa-gesa maupun lambat. Dia perlahan-lahan merentangkan tangan kanannya, dan bunga teratai mekar dari telapak tangannya. Teratai Dao. Inilah teratai Dao yang asli. Bunga teratai mekar, cemerlang dan mempesona. Pada saat itu, satu jari dia menunjuk ke arah bunga teratai. Bang! Di bawah tatapan semua orang, teratai Dao Agung bergetar hebat, dan ribuan cahaya cemerlang langsung menghilang. Pada saat yang sama, teratai Dao Agung mulai berangsur-angsur berubah menjadi merah. Kekuatan garis keturunan iblis gila. Melihat pemandangan ini, pelayan Dewa Pei mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak pernah menyangka bahwa teratai Dao Agungnya akan terkorosi. Bagaimana itu mungkin? Pelayan Dewa Pei sangat terkejut. Sebelum dia sempat memikirkannya, kelopak di bagian depan teratai Dao telah berubah menjadi warna merah yang aneh. Pelayan Dewa Pei terkejut. Tiba-tiba dia mengulurkan tangan kirinya, melantunkan mantra, lalu menunjuk ke arah bunga teratai. Bang! Jauh di dalam teratai Dao, cahaya ilusi tiba-tiba menyebar, dan dalam sekejap, dia dan Zala muncul di dunia teratai. Dunia teratai Dao. Ini adalah dunia batin teratai Dao. Dunia ini tercipta ketika teratai Dao mengikuti Dewa Kaisar Pencipta untuk mencapai pencerahan. Dewa Kaisar Pencipta telah berada di dunia ini sebelumnya. Oleh karena itu, dunia ini memiliki tempat yang sangat istimewa. Jika kamu bukan pengikutku, kamu akan diturunkan 3 alam. Penindasan Dao. Barang siapa yang tidak beriman kepadanya sebagai Dewa Kaisar, begitu masuk ke dunia ini, otomatis akan diturunkan 3 alam. Saat Zala memasuki dunia istimewa ini, dia langsung merasakan ada kekuatan tak kasat mata yang menekannya. Zala mengangkat kepalanya dan memandang sekelilingnya dengan pandangan tenang. Pada saat ini, suara pelayan Dewa Pei tiba-tiba terdengar, bangun. Tiba-tiba, tanda-tanda teratai aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara langit dan bumi. Dao muncul. Pelayan Dewa Pei ingin menggunakan Dao Agungnya sendiri dan kekuatan teratai Dao Agung ini untuk secara paksa menekan Zala itu. Zala menatap pelayan Dewa Pei dengan wajah tanpa ekspresi. Dia merentangkan telapak tangannya dan cahaya merah darah melesat ke langit. Dalam sekejap, dunia teratai besar berangsur-angsur berubah menjadi lautan darah. Konfrontasi Dao. Pada saat ini, Zala dikelilingi oleh lautan darah, dan rune teratai itu tidak dapat mendekatinya sama sekali. Pelayan Dewa Pei menatap Zala itu. Aku tidak percaya kalau kekuatan garis keturunanmu mampu menahan teratai Dao Agungku. Saat suaranya melemah, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, hancurkan. Bang! Dalam sekejap, tanda-tanda teratai di sekitarnya mulai terbakar, dan kekuatan yang mengerikan menyerbu ke arah Zala bagaikan air pasang. Saat ini, Zala bagaikan sehelai daun di lautan yang tiada batas. Di hadapan rune teratai yang menyala itu, dia tampak sangat kecil. Tetapi, tidak peduli seberapa kuat rune teratai itu,
mereka tidak dapat mendekati area tempat dia berada. Melihat pemandangan ini, ekspresi pelayan Dewa Pei tiba-tiba menjadi ganas. Dia tiba-tiba mengulurkan jarinya dan menunjuk, hancurkan. Bang! Atas desakannya, ribuan kelopak bunga teratai tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Setiap bunga teratai mengandung metode Tao, dan setiap metode Tao mengandung kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan dunia. Tak lama kemudian, ribuan kelopak bunga teratai berhamburan ke arah Zala. Zala tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, dan cahaya berdarah melesat dari tubuhnya ke langit. Dalam sekejap, kelopak bunga teratai di sekelilingnya hancur. Tidak hanya itu, seluruh dunia teratai Dao mulai hancur saat ini. Di kejauhan, pupil mata pelayan Dewa Pei tiba-tiba menyusut, dan sebelum dia bisa bereaksi, dunia teratai Dao hancur total. Keduanya kembali ke ruang dan waktu kosong semula. Zala berdiri di sana, penuh darah dan energi, seperti iblis. Aura garis keturunan iblis gila yang terpancar darinya bahkan lebih kuat dari Angel Ye dan Sander Ye. Pada saat ini, Zala tiba-tiba mengarahkan jarinya ke kanan. Saat jarinya jatuh, sebuah retakan tiba-tiba muncul di ruang dan waktu yang mati dan sunyi. Kemudian, Angel Ye yang terperangkap di dalamnya ditarik keluar secara paksa olehnya. Setelah Angel Ye keluar, dia menatap Zala dengan tak percaya, terutama saat dia melihat aura garis keturunan iblis gila di tubuh Zala bahkan lebih kuat dari miliknya. Dia pun semakin terkejut. Siapa gadis ini? Bukan hanya Angel Ye, Sander Ye pun saat ini dipenuhi rasa ingin tahu. Mengapa garis keturunan iblis gila gadis ini terasa lebih asli dibandingkan garis keturunannya dan saudara perempuannya? Pada saat ini, suara pagoda kecil tiba-tiba terdengar dari benak Sander Ye. Aku kira-kira tahu siapa dia. Sander Ye bertanya dengan tergesa-gesa, siapa? Pagoda kecil berkata dengan suara yang dalam, pokoknya, kamu harus memanggilnya Bibi. Sander Ye. Setelah melihat kekuatan mengerikan dari Zala, semua orang di tempat kejadian terkejut. Gadis kecil ini benar-benar mengerikan. Laur Zuo dan yang lainnya menatap Zala. Tidak diragukan lagi bahwa mereka telah menganggap Zala sebagai orang di belakang Sander Ye dan Angel Ye. Pada saat ini, Zala tampaknya telah menyadari tatapan Laur Zuo. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Laur Zuo. Laur Zuo sedikit mengernyit dan hendak berbicara ketika dia melihat Zala tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Teknik mengangkat kepala. Jelek. Dalam sekejap, wajah Laur Zuo berubah drastis dan dia mundur dengan panik, tetapi para penjaga negara es di sekitarnya tidak bereaksi seperti dia. Kepala mereka terbang ke langit dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Hampir 1000 penjaga negara es terbunuh dalam sekejap. Semua orang terkejut. Setelah Laur Zuo berhenti, wajahnya menjadi pucat dan dia menatap Zala dengan tak percaya, tetapi Zala mengabaikannya dan seluruh darah 1000 penjaga negara es diserap olehnya. Setelah menyerap darah ribuan penjaga negara es, Zala mengerutkan kening. Dia menoleh ke arah Sander Ye dan berkata, darah saudara perempuanmu rasanya lebih enak. Wajah Sander Ye penuh dengan garis-garis hitam. Angel Ye melirik Zala dan tidak berkata apa-apa. Zala menoleh dan menatap pelayan Dewa Pei yang tidak jauh darinya. Aula Tao Penciptaan. Kelihatannya sangat familiar. Pelayan Dewa Pei tiba-tiba berkata, bunuh dia. Dia memutuskan untuk memilih pertarungan kelompok. Karena dia tahu betul bahwa tidak peduli siapapun di antara mereka bertiga, mereka tidak akan bisa membunuh orang di hadapan mereka sendirian. Begitu suara pelayan Dewa Pei berakhir, cahaya pedang sepanjang 1000 kaki tiba-tiba muncul dari tanah, lalu jatuh dari langit dan menebas Zala dengan ganas. Pada saat yang sama,
suatu kekuatan aneh dan dingin tiba-tiba bergulung dari segala arah dan langsung menuju ke Zala. Saat pelayan Dewa Pei selesai berbicara, dia telah menghilang dari tempatnya. 3 alam leluhur dewa tingkat atas menyerang bersama. Jika domain 9 negara tidak dilindungi oleh batasan yang ditinggalkan oleh penguasa 9 negara, tekanan yang mereka pancarkan sendiri akan cukup untuk menghancurkan domain 9 negara puluhan ribu kali. Luour Zuo dan Huai Yu tampak sangat serius saat ini, dan mereka berdua merasa agak tidak berdaya. Mereka baru menyadari betapa lemahnya mereka saat ini. Meskipun mereka juga berada di alam leluhur dewa, harus dikatakan bahwa dibandingkan dengan 3 alam leluhur dewa di depan mereka, mereka benar-benar terlalu lemah. Tidak jauh dari situ, Zala menatap ketiga dewa yang berlari ke arahnya, dan perlahan-lahan menutup matanya. Tiba-tiba, kekuatan darah yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Lautan darah melonjak. Zala tiba-tiba membuka matanya, dan saat berikutnya, dia berubah menjadi lautan darah dan bergegas keluar. Bang! Akibat tabrakan ini, ketiga pelayan dewa itu terlempar mundur puluhan ribu kaki. Melihat pemandangan ini, Luour Zuo dan Humo tidak dapat menahan diri untuk tidak saling berpandangan, keduanya dengan ekspresi ngeri di mata mereka. Sander Ye sangat gembira, darah yang diberikannya tidak sia-sia. Di kejauhan, ketiga pelayan dewa itu berhenti dan sama-sama terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa wanita di depan mereka dapat menekan mereka bertiga sendirian. Apakah sekuat itu? Tahukah kamu, mereka bertiga berada di puncak alam leluhur dewa. Mereka telah menjelajahi alam semesta selama bertahun-tahun dan belum pernah menemui saingan kecuali peradaban kosmik tingkat ke-9, peradaban makam langit. Hampir tak terkalahkan. Sekarang, 3 lawan 1 dan masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pemimpinnya, pelayan Dewa Pei, memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya, bunuh dia. Saat suara itu jatuh, ketiga pelayan dewa itu tiba-tiba berubah menjadi 3 pelangi panjang dan melesat ke langit. Hampir pada saat yang sama, Zala menghilang dari tempatnya. Bang! Sebuah ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema di seluruh wilayah 9 negara. Segera setelah itu, sisa kekuatan keempat orang itu langsung keluar melalui ruang dan waktu hampa yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang merasa ngeri, karena sisa kekuatan ini saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh wilayah 9 negara. Tetapi, pada saat ini, keempat gelombang susulan langsung memicu segel di atas pagoda 9 negara. Dalam sekejap, semua kekuatan yang tersisa hancur, seolah-olah tidak pernah muncul. Penguasa 9 negara. Sementara semua orang menghela napas lega, mereka menjadi semakin kagum pada sang penguasa 9 negara yang legendaris. Di kejauhan, Sander Ye menatap bagian khusus dari ruang dan waktu hampa itu. Pada saat ini, Zala telah menekan 3 pelayan dewa sendirian. Kekuatan garis keturunannya jauh lebih kuat daripada dia dan kakak perempuannya, Angel Ye. Pada saat ini, Angel Ye berjalan ke sisi Sander Ye. Dia melihat Zala di ruang hampa waktu dan ruang, siapa dia? Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, Tuan Pagoda berkata bahwa kita harus memanggilnya Bibi. Angel Ye sedikit terkejut, Bibi. Sander Ye mengangguk, ya. Angel Ye melihat ke arah Zala, lalu berkata, Bibi ini sepertinya bukan orang baik. Sander Ye, bahaya. Pada saat ini, suara Tuan Pagoda tiba-tiba terdengar. Bulu kuduk Sander Ye berdiri di sekujur tubuhnya, dan dalam kekosongan waktu dan ruang itu, Zala tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berbalik, dan pada saat ini, sebuah tangan muncul di depannya, dan saat berikutnya, bang! Dalam sekejap, Zala langsung terguncang dan terlempar puluhan ribu kaki jauhnya.
Pada saat yang sama, kekuatan darah di sekitar Zala langsung menghilang. Melihat pemandangan ini, raut wajah Sander Ye langsung berubah. Dia pun cepat-cepat merentangkan kedua telapak tangannya. Zala, ambil pedang itu. Pedang King Xuan terbang langsung ke dalam kekosongan waktu dan ruang, tetapi saat berikutnya, sebuah tangan langsung meraihnya, dan kemudian tangan itu mengerahkan sedikit kekuatan. Bang! Pedang King Xuan hancur seketika, berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan berserakan di mana-mana. Sander Ye dan Angel Ye tercengang di tempat mereka berdiri. Pemilik tangan itu tiba-tiba angkat bicara, pedang King Xuan. Tidak ada yang istimewa. Bersambung.